Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ghaibu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yu'allimuhum min dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil والمعراج والإغراق والعنان ودافع البلاء والوباء والرحم والمرض والعذاب جسمه طاهر مطهر معطر منور ونصفه مصفوف مرفوع موضوع على الليل والقمر شمس الضحى بدر الرجاء نور الهدى أكبر الجلال أبي القاسم سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها الرجل له شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله amma ba'da. Hadratul mukarramin wal mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syara'id, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikrah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kehidupan mereka di dalam Al-Qur'an yang firman-Nya innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera. Sesungguhnya hanya saja dengan kudrat dan iradatnya Allah berkehendak dan bersihkan noda dan dosa dari kalian wahai keluarga Nabi dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya. Wa qala aidan qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai kekasihku wahai Muhammad kepada Muhammad bahwasanya Rasulullah aku adalah yang tak lupa apa-apa. Aku adalah minta balasan apa-apa atas agama ini, atas iman ini, atas Islam yang sampai kepada kita. Kecuali apa? Illal mawaddah fil qurba. Kecuali kalian berkasih sayang terhadap keluargaku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para alim ulama, penerus daripada risalah, penerus daripada lisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, dan juga guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka kita merayakan, memperingati, membesarkan, menta'zimkan daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan
salam tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tadi acara ini diawali dengan pembacaan Maulid Simtul Qura atau Maulid Al-Habsyi yang lebih kita kenal yang mana Maulid tersebut dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muslim Al-Habsyi. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membacanya, yang mana Al-Habib Ali menyatakan apa? Masih kama majma'il maulid yujallil qulub. Wujud Al-Habib Ali, tidak ada perkumpulan yang dapat menghilangkan kesedihan, yang dapat menghilangkan kegalauan, yang dapat menghilangkan duka cita, kecuali di situ perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti banyak masalah, bina pusing, bina galau, bina sedih, ya kan? Apabila ada orang Maulidan umatnya, itu Allah tancapkan di hati kita itu kegembiraan. Atau kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini kita dianjurkan untuk lebih memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada diteruskan oleh Al-Habib Ali, "Za waqat taubatak wal 'asi idza data'uk." Ujar Habib Ali, inilah waktumu bertaubat, wahai orang-orang ahli maksiat, jika kalian ingin bertaubat. Wa waqat taubatak wa syarik idza bata'u. Inilah waktumu kembali kepada rahmat Allah, wahai orang-orang yang lain dari rahmat Allah. La jumah la syakkal firbi jami'ul dzunub. Dan inilah ujar Al-Habib Ali, perkumpulan yang dengan perkumpulan ini kada dilakukan lagi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengadakan acara-acara semacam ini peringatan kelahiran daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tujuan kita mengharap keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih daripada itu adalah kita untuk memperkuat hubungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan Al-Habib Ali ini mengarang kitab Maulid ini. Jaka bahasa kita itu, ibarat bahasa kita itu, Habib Ali ini seakan-akan seperti menulis surat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kerinduan Habib Ali kepada Rasulullah, rasa cintanya Habib Ali kepada Rasulullah, beliau curahkan dengan tulisan, ya kan? Maka terbitlah sebuah kitab, yaitu Simtul Qura atau kitab Maulid Al-Habsyi, yang mana Habib Ali menyatakan apa? Lihat tasawwuf al-qalam wal-qirtas. Ujar Al-Habib Ali, agar menjadi mulia pena dan kertas ini karena menulis sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu mulia, ya. Sampai pena, kolam, kertas ini dari Habib Ali menjadi mulia, ya kan? Karena menulis sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu akan menjadi mulia. Bahkan bulan Rabiul Awal ini, di mana dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulunya bulan Rabiul Awal ini tidak ada keistimewaan apa-apa. Di zaman dulu itu malah bulan-bulan yang lain itu memiliki keistimewaan. Akan tetapi bulan Rabiul Awal ini bulan yang biasa-biasa saja. Tapi setelah dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal, maka bulan ini menjadi mulia. Hari Senin itu hari yang kita istimewa,
ketika dilahirkan Rasulullah di hari Senin, maka hari Senin itu menjadi mulia. Dan jadi maksudnya apa? Baik itu bulan, hari, tempat, dan waktu itu menjadi mulia. Menjadi mulia karena Rasulullah SAW. Jadi karena Rasulullahnya, bukan karena harinya, bukan karena waktunya, ya kan? Sampai-sampai apa? Ujar al-Habib Ali, sampai-sampai Habib Ali menyatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqani hibbi fiha qayyamat. Ujar Habib Ali, aku rindu kepada surga. Aku rindu kepada surga, akan tetapi bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Bukan karena bidadarinya yang bungas-bungas, yang cantik-cantik, ya. Bukan karena makanannya yang lezat-lezat. Kalau kita berbicara tentang surga, disebutkan di situ apa? Ma'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Apapun nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini, itu pada apa-apanya dibandingkan surga. Akan tetapi Habib Ali, aku rindu kepada surga, tapi bukan karena surganya, tapi karena kekasihku Nabi Muhammad SAW ada di dalam surga. Nah, orang-orang para aulia itu ya kan, itu kerinduannya itu kepada Rasulullah, ya kan? Bahkan begitu cantiknya surga, begitu indahnya surga, begitu nikmatnya surga, ya, kadang mengalahkan dengan Rasulullah SAW. Keinginan mereka hanya bersama Rasulullah SAW. Makanya kita mengadakan acara semacam ini, tujuan kita itu untuk mengenal sejarah Rasulullah SAW. Kada ada sejarah seperti sejarah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah itu belum diutus, belum dilahirkan, itu namanya sudah disebut di mana-mana. Wasama'ihi allati hiya ahsanus sama'il. Nama Rasulullah sudah disebut di mana-mana. Allah membanggakan kekasihnya Rasulullah. Allah mengumumkan akan diutusnya Rasulullah kepada para malaikat. Bahkan ketika Nabi Adam, suatu hari Allah memanggil Nabi Adam dengan kunyahnya, ya Aba Muhammad. Allah berkata kepada Nabi Adam. Maka ujar Nabi Adam, ya Allah, kenapa dia memanggil ulun dengan Aba Muhammad? Maka Allah berkata kepada Nabi Adam, irfa ra'sa, angkat kepala wahai Adam. Maka Nabi Adam mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi Adam melihat di arsy Allah itu bergantung nur atau cahaya. Kemudian Nabi Adam bertanya, ya Allah, ma hadzal nur? Apa ini cahaya? Apa ini ya Allah? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Adam, hadzal nur nabi min hadzal nur nabi min dzurriyyatik. Ini adalah nur atau cahaya daripada zuriat Nabi Adam. Zuriatnya Nabi Adam. Kemudian apa? Di situ menyatakan adalah seandainya akan lahir itu Rasulullah, ismuhu fis sama Ahmad, wa ismuhu fil ardi Muhammad. Namanya di langit itu Ahmad dan namanya di bumi itu adalah Muhammad. Kalau bukan karena dia wahai Adam, aku tidak akan menciptakanmu. Laulahu ma khalaqtu, laulahu ma khalaqtu jannah, laulahu ma khalaqtu qamar wa syams. Seandainya bukan karena Rasulullah, aku pada menciptakan engkau, aku pada menciptakan surga, aku pada menciptakan neraka, aku pada menciptakan matahari, pada menciptakan bulan, pada menciptakan bumi. Allah pada menciptakan segalanya itu melainkan karena kekasihnya Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan apa? Sebelum segala sesuatu itu diciptakan, Allah menciptakan nur Rasulullah SAW. Sahabat Nabi bernama Jabir datang kepada Rasulullah SAW. Akhbirni ya Rasulullah. Di Maulid kita baca, sering baca. Bi abi wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW,
ya Rasulullah, kabarkan kepada ulun ya Rasulullah, demi ayah dan ibu ulun ya Rasulullah, apa sesuatu yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah dijadikan umat Rasulullah, ya kan, yang mulia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita mempelajari sejarah Rasulullah, bagaimana disebutkan di Maulid Sintuburah, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulqa. Rasulullah itu sebaik-baik manusia, baik dalam akhlaknya, budi pekertinya maupun di dalam penciptaannya. Yang paling bagus itu Rasulullah. Ya, nah akhlaknya paling bagus, paling mulia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal, untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu awladakum ala salasati khisal." Ujar Nabi, didiklah anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Pertama apa? Hukum Nabi. Didik anak-anak kita itu untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenalkan anak-anak kita bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi, ya kan? Akhlaknya Rasulullah. Di antaranya apa kan? Akhlak Rasulullah itu yang lancar kita baca, kita lancar membaca maulid ini kan? Sering kita baca, di antaranya apa? Di situ disebutkan Habib Ali, di antara akhlak Nabi itu adalah idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu apabila orang miskin yang mengundang, Nabi itu lebih bersegera datang, lebih semangat memenuhi panggilan daripada orang miskin. Nah itu akhlak Rasulullah. Rasulullah itu apabila kekanakan berpandai memandiri Rasulullah, walaupun kita bahas juga yang tapi penting mendengarkan anak-anak ini. Rasulullah itu duduk, Rasulullah jongkok mendangani anak-anak itu. Didanganan Rasulullah, dipandang wajahnya anak tersebut, Rasulullah tersenyum, dia walaupun nanti kesannya itu tidak penting, tapi itu akhlaknya Rasulullah, ditangani oleh Rasulullah sampai selesai baru dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak Rasulullah kita ajarkan pada anak-anak kita, ya kan? Terus tentang fisiknya Rasulullah, bagaimana ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu ya kisah cerita bahwa Nabi itu tampan ke Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Sampai-sampai apa? Ketika para wanita itu melihat Nabi Yusuf itu pada sadar lagi hendak mengupas apel itu diiris-iris tangannya, dipucuk. Nabi Yusuf tampan luar biasa, tapi disebutkan oleh para ulama, Nabi Yusuf itu hanya separuhnya daripada ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf itu separuhnya. Separuh itu dibagi ke manusia sebenarnya. Jadi ada yang bonus-bonus di antara kita itu kebagian daripada Nabi Yusuf. Ya kan? Kebagian Rasulullah itu seikungan, ya kan? Tapi di dalam sejarah Rasulullah itu pada pernah dikejar-kejar atau wanita itu tergila-gila kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu diandaki haibah dan wajarah. Rasulullah itu diberikan haibah, wibawa. Jadi walaupun orang itu suka kepada Rasulullah, orang itu kadang-kadang macam-macam. Orang itu tetap segan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi, ya kan? Bagaimana perjuangan Rasulullah, pengorbanan Rasulullah, ya kan? Di dalam membawa agama ini kepada kita, ya kan? Dan kita baca sejarah orang-orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena minta maaf,
kesempurnaan iman seseorang itu tergantung seberapa besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Suatu hari Sayyidina Umar berjalan bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Umar jalan lawan Nabi. Tiba-tiba Rasulullah ini menggenggam tangannya Sayyidina Umar, memegang tangannya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ini bingung, apa hanya digenggam oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba spontan Sayyidina Umar ini berkata, "Ya Rasulullah," ujar Sayyidina Umar, "sungguh di muka bumi ini ya Rasulullah kadang-kadang lebih ulun cintai melebihi dia. Ulun cinta lawan dia melebihi apapun, melebihi cinta ulun kepada istri ulun, melebihi cinta ulun kepada anak-anak ulun, melebihi cinta ulun kepada ayah dan ibu ulun, bahkan melebihi manusia seluruhnya. Akan tetapi ya Rasulullah," Sayyidina Umar, "kadang melebihi diri ulun sendiri." Maksudnya ini mencintai Rasulullah melebihi apapun, tapi kadang melebihi dirinya sendiri. Masih lebih mencintai dirinya sendiri. Sayyidina Umar. Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi Allah wahai Umar, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kada sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum aku dicintainya melebihi dirinya sendiri, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anak-anaknya, bahkan melebihi manusia seluruhnya. Maka disebutkan di dalam riwayat tersebut, Sayyidina Umar bilang, kata lawas Sayyidina berkata, "Ya Rasulullah, sekarang ulun mencintai dia melebihi apapun, bahkan melebihi diri ulun sendiri." Maka apa ujar Nabi? "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar telah sempurna imanmu." Nah, jadi kadar kesempurnaan iman itu tergantung, ya kan, seberapa besar kita mencintai Nabi SAW. Bahkan dia itu dipertegas lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Di situ Allah bertugas, katakanlah ya Allah, jikalau abah-abah kalian, ayah-ayah kalian, wa abna'ukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan sanak kalian, wa azwajukum suami-suami atau istri-istri kalian, wa ashiratukum keluarga kalian, wa amwalu iqtarabtumuha harta benda yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tahsawna kasadaha perdagangan yang kalian takutkan akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha tempat-tempat tinggal kalian atau rumah-rumah kalian, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dan Rasulnya, kata Rabbasul hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggulah akan datangnya hari perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bagaimana Rasulullah menyatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sampai-sampai seorang Badui, orang Badui datang kepada Rasulullah. Jadi orang Badui ini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Ma'adat talaha." Apa bilang sang ikan bertanya tentang hari kiamat, apa bekalmu? Maka dijawab oleh orang Badui ini, "Ya Rasulullah, ulun ini orang-orang ada banyak amal." Artinya beramal aja, ya, tapi ada banyak, ya. Tapi di hati ulun ini ya Rasul ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ulun ini orang yang ada banyak amal, tapi ulun ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa dia Rasul? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan
dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nah, makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mendapatkan yang namanya hakikatul mahabbah, hakikat cinta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah, jadi kita baca sejarah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu generasi terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi ini hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, ya Allah, sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka sesaat pun pada hendak berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rindu terus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan oleh Habib Ali taswiqan lisami'in min khawasul mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin. Ada orang-orang yang ketika mendengar nama Rasulullah itu orang itu rindu luar biasa. Bahkan orang tersebut sampai tergila-gila dengan orang yang dicintainya. Yaitu sahabat Nabi mendengar nama Rasulullah itu taswiq, isik itu di dalam bahasa Arab itu ada namanya mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta. Definisinya apa? Condongnya hati kepada sesuatu yang dia cintai, itu mahabbah. Kalau isik itu cinta, akan tetapi cinta itu setiap saat, setiap waktu semakin kuat. Bahkan orang tersebut sampai tergila-gila dengan orang dicintainya. Itu isik namanya. Taswiqan lisami'in min khawasul mu'minin. Akan tetapi sayangnya kagak seberapa orang-orang yang beriman yang bisa merasakan itu. Ya, minta maaf, kita ini pernah menangis, meneteskan air mata karena Rasulullah, rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan semua orang merasakan ketika disebutkan nama Rasulullah rindu, ya kan? Hendak banget bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan sahabat Nabi itu hidup sejaman lawan Nabi, tapi mereka selalu rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa tadi Habib Ali sampai-sampai surga itu cantiknya itu surga, indahnya itu surga, ya kan, karena mengalahkan wajahnya, indahnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat ini, kalau kita membaca sejarah, itu kan mengorbankan segalanya. Jangankan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa itu murah bagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah dan Rasulnya. Ya, sahabat itu mengorbankan segalanya. Di awal-awal perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabiqun al-awwalun, di awal-awal perjuangan Rasulullah itu sahabat belum banyak. Maka di masa itu Rasulullah dan sahabat yang masih sedikit ini itu dikejar-kejar, diintimidasi, dimusuhi, ya kan? Bahkan ada sedikit sahabat Nabi ini yang disiksa, yang dibunuh, ya kan? Di antaranya di waktu itu siapa? Disiksa oleh Abu Sufyan, itu namanya Zaid bin Sinnah. Nah, Zaid ini disiksa oleh Abu Sufyan. Wahai Zaid bin Abu Sufyan, amun ikan hendak selamat pada hal di mana kawan akan bersama Muhammad, maka ikan kami bebaskan, ya kan? Tapi Zaid ini cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Lalu apa ujar Zaid? Wahai Abu Sufyan, demi Allah, aku pada rela, aku pada ridho, sehelai rambut Rasulullah itu jatuh atau Rasulullah itu tertusuk dulu di rumahnya, aku pada rela. Apalagi engkau suruh nyawaku ditukar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujar Abu Sufyan, amun itu ikan kami bunuh, kami siksa sampai mati. Ujar Zaid, silahkan. Jadi sahabat Nabi itu kadang-kadang kesakitan mati itu ada. Bahkan ketika Rasulullah itu mengumumkan kalau dia Rasulullah, isuk kita jihad, isuk kita perang dengan Rasulullah, itu sahabat itu berabut dan anak umpat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nang ketinggalan ada keempatnya itu malah sedih. Nah, jadi bagi sahabat itu jangankan harta, tenaga, nyawa itu murah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ujar Abu Sufyan, akhirnya dia Zaid ini disiksa.
disiksa. Kemudian Zaid ini mengucapkan salam kepada Rasul. Sebelum dibunuh, Zaid ini mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dari tempat yang jauh, Rasulullah ini dari tempat yang jauh mendengar salamnya Zaid bin Sisina. Nah, jadi kita jangan khawatir. Orang yang benar-benar cinta dengan Rasulullah, itu Rasulullah tidak pernah melupakannya, ya kan? Rasulullah tidak pernah melupakan para pencintanya. Jangankan sahabatnya, jangankan umat Rasulullah, bahkan batu itu Rasulullah tidak pernah melupakan. Suatu hari Rasulullah ketika kumpul bersama sahabat, Rasulullah itu berkisah, Rasulullah bercerita, ujar Rasulullah, dulu ada batu, ujar Rasulullah yang mengucapkan salam kepadaku. Sampai hari ini ujar Rasulullah, aku ingat di mana batu itu andakannya, bagaimana bentuk batu itu aku ujar Rasulullah masih ingat. Nabi batu lalu melupakan oleh Rasulullah, apalagi sahabat Nabi, apalagi umatnya yang benar-benar dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka salamnya Zaid ini dijawab oleh Nabi. Ujar Rasulullah, alaikassalam ya Zaid, alaikassalam ya Zaid, alaikassalam ya Zaid. Bersabarlah wahai Zaid, ujar Nabi, tempatmu bersamaku di surga. Bersabar wahai Zaid, tempatmu bersamaku di surga. Akhirnya apa? Zaid ini dibunuh. Setelah selesai membunuh, Abu Sufyan ini keheranan, kebingungan, terheran-heran. Kok ada manusia yang rela mati demi manusia yang lain? Jadi Abu Sufyan ini seorang pedagang. Abu Sufyan ini pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi Abu Sufyan ini menyaksikan artinya orang-orang besar, bagaimana raja-raja itu dihormati orang, bagaimana raja itu dimuliakan orang, bagaimana orang itu taatnya lawan raja, ya kan? Tapi apa ujar Abu Sufyan? Aku baru pernah melihat manusia mencintai manusia seperti sahabat Nabi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktu itu Abu Sufyan ini musuh, akan tetapi mengakui akan kesetiaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti sahabat Nabi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hakikatul mahabbah, hakikat cinta yang sesungguhnya. Jangankan dia mengtuha-tuha di zaman Rasulullah dong. Nak anum-anum, nak umur 14-15 tahun itu rela mati untuk Allah dan Rasulnya. Nak anum-anum, datang seorang pemuda kepada Rasulullah, ngarannya Tolha ibn Barok. Tolha ini menyatakan cinta kepada Rasulullah. Rasulullah, sungguh ulun mencintai pian dan orang akan taat apapun perintah dia. Maka ujar Rasulullah, benar karena ucapan wahai Tolha, benar ya Rasulullah. Maka apa? Tolha ini langsung diuji, dites oleh Rasulullah SAW. Amun ikan bujur-bujur ujar Rasulullah mencintai aku wahai Tolha, maka ujar Rasulullah, ilhad apa-apa. Sekarang ikan pergi dan bunuh ikan. Bunuh ayatnya. Tolha ini cintanya lain Nabi kada main-main. Maka disebutkan juga riwayat Tolha ini bangkit. Tolha ini hendak melaksanakan perintah Nabi SAW. Maka Rasulullah melihat keseriusan Tolha ini, maka dipanggil oleh Rasulullah, Ta'ala Tolha, kemari wahai Tolha. Ujar Rasulullah, aku ini diutus adalah menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Aku cuma mengujikan sampai di mana cintamu kepadaku, ujar Rasulullah. Ternyata engkau benar wahai Tolha. Maka cintanya Tolha ini diterima oleh Rasulullah SAW. Maka Tolha ini gembira cintanya diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, suatu malam Tolha ini garing. Rasulullah mendengar Tolha ini sakit. Rasulullah itu di tengah malam yang dingin, sorangan Rasulullah mendatangi Tolha bin Barok. Orang-orang cinta Rasulullah itu lebih lagi, ya kan? Makanya Rasulullah itu sifatnya apa? Azizun alaihi ma anittum, ya kan? Apa penderitaan kita nih? Kita ini berat, apa terasa
Berat terasa bagi Rasul itu apa yang kalian rasakan, penderitaan kalian benar. Ya kan? Rasul lebih berat merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah itu sangat menginginkan bagi kalian itu keselamatan dan keimanan. Tolha ini tidak mati. Tengah malam, seorang Rasulullah waktu itu musim dingin, minta maaf. Tolha ini lain anak pejabat, lain anak raja, lain anak orang sugih. Makanya tadi saya sebutkan akhlaknya Rasulullah itu, idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Tolha ini selain miskin harta, Tolha ini miskin pengakuan. Di hatinya yang ada cuma Allah dan Rasulnya. Datang Rasulullah, waktu itu Tolha teguring. Jadi ujar ibunya Tolha, ya Rasulullah, ulun jarang Tolha ya Rasulullah. Mungkin ada yang pengertian pandangan non Tolha. Maka ujar Rasulullah, kalau usah, biarkan dia beristirahat. Maka Rasulullah memandang wajahnya Tolha beberapa saat, dipandang oleh Nabi. Kemudian apa ujar Rasulullah? Wahai ibu Tolha, pian bersabar. Aku melihat ujar Rasulullah, Tolha ini umurnya kada lawas lagi. Ujar Rasulullah, Tolha ini umurnya kada lawas lagi. Apabila ini meninggal, segera diurus dan cepat-cepat dimakamkan. Dan kabari aku ujar Rasulullah. Kada lawas Rasulullah. Nang Tolha ini tadinya terguring. Tiba-tiba Rasulullah kada lawas guling, Tolha ini terbangun, merasa bahwa tadi ada Rasul datang. Nah ini kan orang kalau mahabbahnya itu kuat, itu sinyalnya kuat. Jangan walaupun dia dalam keadaan tertidur, tapi dia merasa langsung bertanya kepada ibunya, wahai ibu dan Tolha, tadi adakah Rasulullah ke sini? Merasa kekasihnya datang. Maka apa itu ibunya Tolha? Benar wahai Tolha, ada Rasulullah ke sini. Terus apa bu ujar Rasulullah? Rasulullah berpesan apa? Maka ujar ibunya Tolha, wahai anakku, ujar Rasulullah, sesungguhnya umur kami ini kada lawas lagi. Dan apabila engkau meninggal, segera diurut dan ujar Rasulullah dimakamkan. Dan Rasulullah minta dikadari. Maka ujar Tolha, wahai ibu, laksanakan wasiat Nabi SAW. Tapi sebutin aja jangan dilaksanakan apa itu? Apabila ulun meninggal, Rasulullah kalau usah dihadari. Artinya cepat diurus, dimakamkan, tapi sebutin jangan. Apabila ulun meninggal, Rasulullah kalau usah dihadari. Maka ibunya Tolha ini bingung. Ujar ibunya Tolha, wahai Tolha, aku tahu di muka bumi ini kadang-kadang lebih mencintai melebihi Rasulullah SAW. Kenapa engkau melarang untuk memberi kabar kepada Rasulullah? Ternyata apa? Ternyata Tolha ini ada alasan yang kuat. Ini dikabarkan tentang kematiannya. Ternyata apa ujar Tolha, wahai ibu, apabila ulun meninggal seperti saat ini, di tengah malam seperti saat ini, kemudian Rasulullah datang seorang diri, ya kan? Ulun khawatir Rasulullah itu akan diganggu atau dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka biarkan Rasulullah aman di rumahnya. Bayangkan, ini dikabarkan tentang kematiannya, tapi ini memikirkan keselamatan Rasulullah SAW. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Alasannya apa? Karena keselamatan Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Ketika Sayyidina Abu Bakar ini mendengar Rasulullah itu diganggu oleh orang-orang kafir, Sayyidina Abu Bakar ini mengejar untuk menyelamatkan Nabi, sampai-sampai Sidin yang dipukul orang, menyelamatkan Rasulullah, Sidin yang dipukul orang sampai pingsan. Bahkan disebutkan dalam riwayat apa? Sayyidina Abu Bakar ini kada bisa dibedakan lagi mana hidung mana leher, bangkak sebadan, pingsan. Ketika selamat, Rasulullah selamat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selamat. Kemudian ketika sadar, Sayyidina Abu Bakar ini bertanya kepada ibunya, aina Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Maka ujar ibunya Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu belum beriman,
Jaga bahasa kita, wahai anakku, ikamnya sakit namanya bapak benur namanya gara-gara awal-awal Muhammad ya bahasa kita. Ada apa mencarinya? Ya kan, artinya lebih baik kita istirahat, ya makan minum supaya cepat sembuh. Bapak memang karena kalau bukan bernama Muhammad, gara-garanya artinya itu sampai begini. Jaga bahasa kita, ya. Maka apa wujud Abu Bakar As-Siddiq? Wahai ibu, demi Allah, ulun kada hendak makan, kada hendak minum, kada hendak setetes pun air masuk ke mulut ulun sebelum tahu bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada mau makan, kada mau minum sebelum tahu bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar ini digotong di tanduk, dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya melihat keadaan Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, bingung. Padahal sini bapak penuh, tapi melihat kekasihnya dalam keadaan baik-baik saja, luar biasa gembira Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semangat Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah maras bahasa kita. Rasulullah tiba sampai Rasulullah itu menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Rasulullah, ikam hendak apa? Sebutkan wahai Abu Bakar. Apakah ikam hendak jadi raja? Apakah hendak kaya raya? Ada sampai beliau Nabi. Apapun yang kau sebutkan akan aku mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Rasulullah ada ditolak. Ya, ternyata apa ya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini hanya minta satu. Sudah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ulun kada minta apa-apa, ulun cuma minta satu ya Rasulullah. Doakan ya Rasulullah orang di balik tirai ini beriman kepada Allah dan Rasul. Maksudnya ibunya, ibunya belum beriman. Seperti itu aja. Sayyidina Abu Bakar menggandeng ibunya. Dia sudah beriman, ibunya belum beriman kepada Allah dan Rasul. Doakan ya Rasulullah, kuitan ulun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Rasul mendoakan. Disebutkan di dalam riwayat, turun tangannya Rasulullah selesai berdoa. Di saat itu juga ibunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini beriman kepada Allah dan Rasul. Maka disitulah kebahagiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sejarah-sejarah semacam ini supaya menambah mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Tujuan kita ini kan berkumpul membaca maulid, ya kan, untuk mengenal sejarah Nabi dan orang-orang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kan tidak sampai di situ. Di zaman Rasulullah itu, ini para wanita, ibu-ibu itu kada kalah perjuangannya. Bahkan yang pertama kali syahid itu seorang wanita. Ya kan, kita membaca sejarah bagaimana perjuangan pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ibu kita seberatan orang-orang yang beriman. Sayyidatina Khadijah ini menghabiskan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya, berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah Sayyidatina Khadijah ini apa? Diboikot bersama Rasulullah, merasakan lapar dan haus. Begitu juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai lagi halus menyaksikan betul bagaimana perjuangan ayahandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di situ ada seorang wanita bernama Nusaybah binti Ka'ab. Dengarnya Nusaybah binti Ka'ab itu seorang wanita yang turun ke medan perang. Bahkan Nusaybah ini kan bergelar apa? Perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perisai Nabi. Jadi apabila ada musuh menyerang Rasulullah itu dengan tombak atau panah, Nusaybah ini menjadikan dirinya ini tameng, loncat sana, loncat sini. Artinya jangan sampai ini tombak atau panah ini kena Rasulullah, biar kena menimpa diriku, ujar Nusaybah. Makanya bergelar perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dihadapkan suatu hari kepada Nusaybah ini, suaminya itu syahid, meninggal di medan perang. Ya Nusaybah, suamimu artinya gugur di medan perang. Nusaybah ini mendengar kabar itu, tapi seakan-akan dia tidak mendengar. Hatinya, pikirannya Nusaybah ini fokus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aina Rasulullah, ujar Nusaybah. Bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kadang harus dikabarkan lagi, ya Nusaybah, anakmu gugur di medan perang, syahid di medan perang.
Aina Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Mendengar, tapi seakan-akan kada mendengar gitu. Suaminya dikabarkan meninggal, anaknya dikabarkan meninggal. Ini hanya fokus bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Setelah dikabarkan kepada Nusaibah ini bahwa Rasulullah baik-baik saja, maka ujar Nusaibah, tolong antarkan aku kepada Rasulullah SAW. Aku hendak melihat langsung bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Setelah Nusaibah ini melihat keadaan Nabi baik-baik saja, maka akhirnya hatinya tenang. Lalu Nusaibah ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujar Nusaibah, tidak ada suatu musibah yang menimpa ulun dan keluarga ulun itu sebagian kecil ya Rasulullah, asal musibah itu jangan menimpa dirinya. Karena apa? Sebelumnya kita tarik sejarah Nusaibah ini. Nusaibah ini orang yang sekeluargaan itu berjuang dengan Rasulullah itu luar biasa. Ayahnya, suaminya, anaknya, ya kan? Sampai-sampai Rasulullah itu memuji keluarga Nusaibah ini. Dipuji oleh Rasulullah, Masya Allah, Abah Hikam, Dasalah Hikam, ya kan? Dipuji oleh Rasulullah. Maka apa dia Nusaibah? Ya Rasulullah, amun itu ya Rasulullah, doakan kami sekeluarga ini masuk surga menemanimu ya Rasulullah, bersamamu ya Rasulullah. Nah semenjak saat itu Rasulullah mendoakan bukan cuma Nusaibah, sekeluargaan didoakan Nabi masuk surga menemani Nabi SAW. Setelah didoakan Rasulullah, lalu Nusaibah ini berkata, ya Rasulullah, setelah ini ya Rasulullah, dunia ini ringan bagimu ya Rasulullah. Makanya tadi kan kematian laki, kematian anak, semua itu di Nusaibah itu ringan, ya kan? Asal kadang mengenal Rasulullah SAW. Nah ini cinta, ini mahabbah, ya. Mudah-mudahan kita berkumpul ini, ya kan, bertambah-tambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mencontoh orang-orang terdahulu, ya kan. Jangan kita ini berpikir, oh itu sahabat Nabi ya. Kita kada tahu seperti itu. Itu benar, sahabat Nabi memang kada tahu kita 100% mengganti seperti sahabat Rasulullah SAW. Tapi kita membaca sejarah, kita mendengar sejarah itu supaya kita mengikuti, ya kan, apa yang kita mampu, ya kan. Dikatakan oleh pepatah itu, apabila engkau tidak dapat mengerjakan 10 kebaikan, maka jangan tinggalkan keberadaan. Ya kan, bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya kan, mereka rela mengorbankan segalanya. Nah kita mendengar, kita membaca manaqib para wali itu selain kita mengharapkan keberkahannya, apa? Kita supaya mengumpati membaca manaqibnya Sayyidatina Khadijah, supaya mengumpati sendiri bagaimana akhlak beliau, bagaimana perjuangannya kepada Rasulullah SAW. Ya, nah tujuannya itu, ya kan, mudah-mudahan kita segera taat. Allah tambah terus di hati kita di mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak cucu kita pencinta Rasulullah SAW. Rabbi anfa'na ya Allah bibarakatihi wa bil husna bi hurmatihi wa hamidna fi tariqatihi wa mu'afati min nafikani sallallahu alaihi sayyidina Muhammad bin Nabil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini saja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya orang minta maaf, halan minta ridha, hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi usia yang disampaikan oleh Habib Novel. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita mengambil ilmu, hikmah dan pelajaran, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara yang berikutnya yaitu doa yang